Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, jamaah ibadah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Senantiasa terus hendaknya kita bersyukur kepada Allah atas segala curahan nikmat yang Allah berikan, sehingga sampailah kita di siang ini. Allah mudahkan saya dan jenengan semua untuk terus bisa beraktivitas, juga kita pun bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan nikmat ini terus Allah berikan, sehingga kita pun bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terus terlimpahkan dan tercurahkan untuk Nabi kita yang tercinta, uswatun hasanah kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga mudah-mudahan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kaum muslimin semuanya yang terus mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Siang yang berbahagia ini, di waktu yang singkat ini, saya akan membawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang inti poinnya adalah bersedekah tidak harus menggunakan harta. Hadis yang akan kita bawakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana beliau pernah mengatakan, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi penutup ya, dan Nabi yang terakhir, pernah bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap persendihan manusia wajib bersedekah pada setiap hari, di mana ketika matahari terbit di dalamnya. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya kita manusia mempunyai sittina wa thalathimi'ati mafsilin. Kita ini punya sekitar 360 persendihan. Ya, kita ini mempunyai 360 persendihan. Yang mana jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kata Nabi hendaknya kita memberikan sedekahnya. Kemudian Nabi melanjutkan, ta'dilu bainatsnaini shadaqah. Engkau berlaku adil dengan mendamaikan antara dua orang yang bertikai atau berselisih, maka itu terhitung sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Nabi melanjutkan, engkau membantu
menaikkan barang seseorang ke atas hewan tunggangannya, ya, maka itu terhitung sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, dan ucapan yang baik itu adalah sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamsiha ila sholati shadaqah, setiap langkah yang kalian langkahkan menuju masjid untuk sholat itu terhitung sedekah. Wa tumitul adza anit tariqi sedekah, dan engkau menyingkirkan gangguan supaya gangguan itu tidak mengganggu manusia, maka itu terhitung sedekah. Ada gangguan di jalan, disingkirkan, maka itu sedekah. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Ini yang pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu wajib kita imani tentang kebenarannya, dan menunjukkan bahwasannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala ini diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Sampai dalam sebuah ayat Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, ya, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan di dalam diri kita ada 360 persendihan, yang dengan itu hendaknya kita bersedekah dengannya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap persendihan manusia wajib bersedekah. Artinya jamaah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita ini manusia yang terbaik, nikmat Allah yang kita rasakan ini begitu besar, maka di sini kita wajib untuk bersyukur kepadanya. Jadi wajib kita untuk bersyukur atas nikmat ini. Ya, nikmat yang Allah berikan kita menjadi manusia yang seperti kita lihatlah. Kita ini orang yang paling ganteng daripada makhluk yang lain, nggih. Paling cantik daripada makhluk yang lain. Kalau Anda masih kurang percaya, silakan ke Taman Safari sana, nggih. Ke kebun binatang sana, Masya Allah. Kita terbaik. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap yang ada pada diri kita, ya, hendaknya harus bersedekah. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhitung bersyukur kepada Allah, agar kita terhitung manusia yang berterima kasih kepada Allah. Makanya di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya, ya, hakikat syukur itu adalah taatul mun'im. Hakikat syukur itu mentaati yang memberi nikmat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala ketika kita diberikan badan yang sehat, maka mari kita gunakan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Ada kisah yang menarik yang datang dari Fudail ibni Iyad, seorang ulama salaf. Ketika dia membaca surat Al-Balad, surat 90 ayat 8 sampai 9, Allah mengatakan, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa safatain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, wa lisanan wa safatain, dan lidah, ya, dan sepasang bibir juga. Allah jadikan sepasang mata, Allah jadikan lidah dan sepasang bibir. Maka Fudail ibni Iyad ini jamaah, setelah membaca ayat ini, dia menangis dengan tangisan yang luar biasa. Menangis. Ketika dia menangis di malam itu, ya, ditanya oleh seseorang, ya, kenapa wahai engkau menangis seperti ini? Kok setelah membaca ayat kok menangis dengan tangisan yang luar biasa? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun menjawab, ya, apakah engkau pernah ketika di malam hari engkau bersyukur ketika Allah telah memberikan kamu dua mata, yang dengan dua mata itu kamu bisa melihat? Sudahkah kamu bersyukur dengan itu? Apakah engkau pernah di malam hari bersyukur ketika Allah telah berikan kamu lisan sehingga kamu bisa bicara? Apakah engkau sudah
Di malam hari pernah bersyukur ketika Allah berikan bibir, terus seperti itu. Dia merenungi ayat ini yang menimbulkan dia menangis. Artinya rasa syukur yang dia berikan kepada Allah mungkin kurang, karena Allah telah memberikan banyak nikmat, cuma kita kadang kurang mensyukurinya. Ini yang menyebabkan dia menangis. Dan kita tahu sekali lagi 360 persendian tiap hari kita rasakan, kita nikmati, tapi mungkin kita belum pernah 1, 2, 3, 4 sampai 360 itu kita syukuri. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis yang lain disebutkan agar kita terhitung bisa mensyukuri nikmat ketika Allah berikan 360 persendian itu apa? Hendaknya dengan melakukan sholat duha 2 rakaat. Ya, kan begitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah, fa kullu tasbihatin shadaqah, wa kullu tahmidatin shadaqah, wa kullu tahlilatin shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah, wa amrun bil ma'rufi shadaqah, wa nahyun 'anil munkari shadaqah, wa yujzi'u dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada setiap pagi persendian salah seorang di antara kalian wajib untuk bersedekah. Tiap ucapan tasbih subhanallah itu adalah sedekah. Tiap ucapan tahmid alhamdulillah itu sedekah. Tiap ucapan tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Tiap ucapan Allahu akbar itu sedekah. Mengajak yang baik itu sedekah. Mencegah yang mungkar itu sedekah. Semua itu bisa tercukupi dengan hanya sholat duha 2 rakaat. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa 2 rakaat duha mencukupi tasbih, tahlil dan lain-lain? Karena orang itu kalau sholat menggunakan semua anggota tubuhnya untuk apa? Untuk ketaatan, untuk bersyukur kepada Allah. Kalau hanya subhanallah, subhanallah lisan, alhamdulillah, alhamdulillah lisan, Allahu akbar lisan. Ada kalanya lisan dengan hati, ya, karena zikir yang terbaik lisan dengan hati. Tapi kalau sholat semua anggota tubuhnya ikut, kepalanya ikut, tangannya ikut, kakinya ikut, dan semua ikut. Sehingga sholat duha cukup dengan 2 rakaat sebagai bentuk, ya, kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas kesempurnaan seluruh organ tubuh yang telah Allah berikan untuk kita. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebisa mungkin ketika memang kita punya kesempatan, monggo, saya mengajak pribadi saya sendiri dan jenengan sedaya, jangan sampai kita meremehkan sholat duha. Ya, insya Allah kalau di sini kan juga mudah. Yang penting waktunya kan panjang. Pokoknya matahari terbit, ditunggu 10 menit sampai 15 menit, naik dikit sudah masuk waktu duha. Baru nanti selesai, ya, sebelum matahari pas di kepala kita. Panjang sekali waktu duha, sehingga kita bisa menyempatkan waktu dengan 2 rakaat. Dan ini sebagai bentuk, ya, bersyukur kita dan sedekah apa tadi? 360 persendian. Nah, baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Nabi, ta'dilu baina itsnaini sadaqah. Mendamaikan antara 2 orang yang berselisih itu terhitung sedekah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kadang dalam kehidupan kita di dunia itu ada masalah-masalah yang bikin orang itu bermusuhan. Lebih-lebih kadang suami istri. Maka perlu peran orang untuk bisa mendamaikan, bisa menyatukan. Jangan sampai menjadi perceraian yang itu perpisahan. Kalau istilah kita adalah as-sulh, perdamaian.
Jadi didamaikan. Suami kudu nalak ae, istri karena mungkin bangkang, nggak nuruti, nggak taat sama suami, akhirnya juga seperti itu. Wah, terjadilah permusuhan, percekcokan, sehingga kadang mohon maaf sampai kata puri-purian, sing istri digengken wangsul teng griyane, sing jaler enak diwiyen ge omah, tuh nanti bojo sampean wis mulai nang tuane, ada perselisihan, ada percekcokan, maka monggo kita tampil untuk mendamaikan. Maka mendamaikan ketika ada dua orang yang bertikai, ini kebaikan, ini kemuliaan. Cuma memang resikonya berat. Kadang dihujat, kadang diolok, kadang dihina. Tapi kalau kita niatnya karena Allah, itu amal yang mulia. Nabi SAW pernah bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdali min darajatis siyam was shalah was shadaqah." Kata Nabi, "Hai sahabat-sahabatku, mau enggak kalian saya beritahu suatu amalan yang amalan ini lebih baik daripada derajat puasa, daripada derajat salat, dan daripada derajat sedekah?" Qalu bala. Para sahabat berkata, "Nggih ya Rasul, kita mau." Qal, Nabi bersabda, "Salahu dzatil bayyin." Subhanallah. Kata Nabi SAW, mendamaikan hubungan antara dua orang yang bertikai. Subhanallah. Jadi mendamaikan ketika ada dua orang yang bertikai, ini bisa menggapai derajat salat, puasa, sedekah. Makanya kalau kita nggak bisa sedekah dengan uang 2 juta misalkan, kalau ada orang gegeran, tampil Anda. Damaikan antara dua orang, baik suami istri atau mungkin teman-teman kita. Karena kadang masalah sepele, teman kita gara-gara gojol-gojolokan dengan WhatsApp, ngamuk-ngamukan, musuh-musuhan, gak sopo-sopoan. Naudzubillah min dzalik. Maka mendamaikan antara dua orang yang saling berselisih, ini termasuk kemuliaan dan terhitung sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu memang resikonya berat. Makanya Al-Qur'an juga mengatakan dalam surat Hujurat ayat 9, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma." Ketika ada dua kelompok, ya, orang-orang yang beriman itu bermusuhan, dua orang saling bermusuhan, maka damaikanlah di antara keduanya. Jadi kalau ada dua orang kelompok yang berperang, ya, karena ada percekcokan, maka di sini fa aslihu bainahuma, damaikanlah di antara keduanya. Subhanallah. Ada perintah untuk hal yang seperti itu. Maka kita pun ngapunten, ketika memang menemui kejadian yang seperti ini di masyarakat, di tetangga kita, monggo kita bisa tampil untuk bisa mendamaikan. Itu pun kalau memang kita mampu. Kalau kita nggak mampu, ya kita berusaha menolong dengan cara yang lain, sehingga dua orang yang bermusuhan tadi bisa menjadi akur dan tidak terus bermusuhan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang selanjutnya di hadis tadi adalah wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Ya, engkau membantu seseorang menaikkan, ya, barangnya ke atas hewan atau menaikkan ke atas hewan, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah, atau kamu mengangkat, ya, barang bawaannya ke atas hewan tunggangan, dan itu terhitung sedekah. Subhanallah. Jadi syariat kita jamaah sangat memotivasi agar kita ini berbuat baik kepada orang lain. Misalkan kita lihat di pasar, ada orang yang belanja, bawaannya itu berat, pas naik ojekan sulit. Maka kalau kita bisa membantu untuk menaikkan barangnya, maka itu terhitung sedekah. Atau mungkin orang yang mau naik kendaraannya karena repot, itu sedekah. Dan ini termasuk dalam hal tolong menolong, yang mana Al-Quran mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan saya yakin ketika orang membutuhkan seperti itu sangat berterima kasih. Sebagaimana antum bawa sepeda ingin bawa galon 4 jemaah, yang 2 sudah di belakang,
yang satu di depan, tinggal satu, kan sulit. Akhirnya ditolong oleh siapa? Pak Satpam kadang atau temannya. Kira-kira luar biasa betul itu. Masya Allah, kita akan berterima kasih dengan pertolongan itu. Nah, maka menolong barangnya seseorang, dinaikkan ke kendaraannya, itu terhitung pahala, terhitung sedekah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau di orang-orang kampung. Orang-orang kampung itu kalau panen biasanya bawa gabah itu kan berat. Pasti rata-rata ingin nengguluk itu jamaah, minta tolong. Ayo, tolong tenggulukno aku. Atau orang yang pergi ke sawah untuk mencari rumput. Kata orang Jawa mencari damen. Ngarit pari mencari damen untuk pakan sapi. Biasanya ikatannya kan besar-besar itu. Masya Allah. Kadang nggak kuat bawa sendiri, minta tolong orang untuk siapa? Ayo, tolong dinaikkan. Sampai kadang 2 orang yang menolong. Iya. Maka ini hal yang tidak boleh kita remehkan. Bisa jadi dengan amal yang mungkin kita anggap ringan ini, Allah memberatkan pahalanya, sehingga itu bermanfaat untuk kita. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wal kalimatut thayyibah. Ucapan yang baik itu adalah sedekah. Maka termasuk ucapan yang baik di sini adalah menjawab salam. Termasuk kita senantiasa berzikir, senantiasa kita berlemah lembut, senantiasa kita amal ma'ruf nahi mungkar. Ini semua termasuk kalimat-kalimat thayyibah. Ya, kita berlemah lembut, menjawab salam, mengajak yang baik, mencegah yang mungkar. Ini termasuk kalimat thayyibah yang itu sedekah. Bahkan dalam ayat Al-Baqarah 263 Allah mengatakan begini, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adza. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah tapi diiringi dengan menyakiti. Jadi ada orang sedekah tapi ambek rotok-rotok nyindir, nyinggung-nyinggung, nyakiti. Dengan orang yang perkataannya baik, lebih baik kemana? Perkataan yang baik. Ini jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bisa melakukan ini, maka kita termasuk orang yang akan bisa bersedekah. Makanya ketika kita diam, kita lantunkan kalimat-kalimat thayyibah. Kita lantunkan zikir-zikir kepada Allah. Karena ini kalimat-kalimat yang baik yang akan terhitung sedekah. Kita banyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir kayak tadi. Setiap tasbih sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahlil sedekah, dan seterusnya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, wa bi kulli khutwatin atau wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sedekah. Setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid untuk sholat itu sedekah. Iya. Bahkan dalam hadis Nabi, setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid terhitung satu kebaikan. Langkah yang lain terhitung menghapus satu dosa. Subhanallah. Makanya semakin jauh manusia itu dari masjid dan dia melangkah menuju masjid, maka semakin banyak pahala yang dia dapat. Semakin banyak dia melangkah, semakin banyak dosa terampuni. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kisah yang menarik. Ada suku Bani Salimah. Suku Bani Salimah ini pernah mengetahui di samping Masjid Nabawi itu ada tempat kosong. Mereka ini ingin pindah di masjid di samping masjid itu. Karena mungkin harapan mereka enak. Kalau rumah dekat masjid itu enak. Cepat-cepat bisa ke masjid. Tetapi Nabi kemudian mengetahui kejadian ini. Karena Bani Salimah ingin pindah di samping masjid, maka Nabi mengatakan diyarukum taktubu atau tuktab atharukum. Diyarukum tuktab atharukum. Langkah-langkah kalian yang kalian langkahkan dari rumah kalian tertulis, ya, dicatat oleh Allah sampai kalian menuju masjid. Jadi silahkan kalian tetap di rumah kalian, di kampung kalian, karena langkah kalian akan dicatat. Subhanallah. Jadi semakin banyak langkah, semakin banyak kebaikan. Maka akhirnya Bani Salimah pun enggak pindah jamaah. Kenapa? Karena ingin langkah kakinya yang banyak itu terhitung dapat pahala yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, karena waktunya yang pendek, apa itu? Wa tumitul adza anit tariqi shadaqah.
menyingkirkan gangguan dari jalan itu terhitung sedekah. Ketika kita pas jalan ada mungkin kulitnya pisang jatuh, mungkin duri yang di tengah jalan, atau mungkin apalah yang itu mengganggu kaum muslimin, kita singkirkan jemaah, itu terhitung sedekah. Bahkan kita nggak boleh meremehkan, karena ada kisah, ada seseorang itu gara-gara menyingkirkan gangguan, maka dia pun dapat kabar gembira dengan surga. Dalam hadis Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah dikisahkan bahwasanya mara rajulin bi ghusni sajaratin ala dhuhri tariqin. Dia laki-laki ini pernah lewat di sebuah jalan. Ternyata di jalan itu ada ranting pohon yang mengganggu kaum muslimin. Jadi mungkin ada pohon yang napa nggih? Dari pohon Jawa napa cuklek nggih, patah jatuh di jalan. Dia tahu. Maka dia mengatakan wallahi la unahyanna an hadza anil muslimin la yu'tihim. Demi Allah, aku akan singkirkan gangguan ini biar nanti enggak mengganggu kaum muslimin. Subhanallah. Maka apa kata Rasul? Fa udkhilal jannah. Maka orang yang seperti ini, yang orang ini kata Nabi, dimasukkan surga. Subhanallah. Maka jangan sampai kita ini meremehkan sekecil amal apapun, sehingga menyingkirkan gangguan termasuk kebaikan. Jangan sampai Anda membuat gangguan, karena menyingkirkan gangguan itu cabang dari iman, yang mana Nabi mengatakan al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih dari 70 cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama cabang iman itu yang paling tinggi apa? Ucapan la ilaha illallah. Kemudian wa adnaha imatatul adza anit thariq, dan yang paling rendah diantaranya adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang seperti ini meskipun ringan, tapi bisa jadi Allah akan menjadikan ini amal yang besar. Maka kita enggak boleh ya meremehkan kebaikan meskipun sekecil apapun. Kita tutup dengan hadis Nabi. Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kalian meremehkan satu amal sedikit pun, ya, jangan diremehkan meskipun ketika bertemu dengan teman hanya wajah tersenyum. Jadi senyum saja ketika ketemu sesama saudara kita, jangan diremehkan. Bisa jadi itu yang dapat pahala besar, yang itu nanti bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan saya jenengan menjadi orang-orang yang dimudahkan untuk berbuat baik dan banyak bersedekah dengan amal-amal yang tersebut di atas. Allahumma amin. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang singkat yang mulia ini. Untuk selanjutnya mungkin di antara jenengan ada yang bertanya, kami persilakan. Wallahu a'lam bishawab.